Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam walladzi hadana ila siratin mustaqim. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida min dunihi waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kita manusia dalam hidup ini semuanya mendambakan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Sebagai orang beriman, yang kita dambakan itu adalah kebahagiaan dalam hidup, baik dunia lebih-lebih akhirat insyaallah. Untuk kebahagiaan dalam hidup kita bisa kita peroleh apabila terpenuhi kebutuhan lahiriah kita dan kebutuhan batiniah kita. Nah, dalam hal ini maka suatu hal yang perlu untuk kita lakukan dalam hidup untuk memenuhi kebutuhan ini ialah tentunya kita berusaha. Ini diakui semua. Tapi yang menjadi masalah bahwa adanya asumsi bahwa kalau kamu mau bahagia, upayakan memperoleh harta atau uang sebanyak mungkin. Semakin banyak uangmu, semakin banyak hartamu, semakin bahagia kamu. Apakah memang seperti itu? Ternyata kenyataannya tidak. Betul, ada orang yang bahagia dengan hartanya, tapi tidak kurang juga orang mempunyai harta yang banyak tapi tidak bahagia. Yang jelas, kalau punya banyak harta sejahtera, tapi bahagia belum tentu. Nah, sekarang bagaimana menurut petunjuk Al-Quran? Di mana letak kebahagiaan itu dari segi harta, dari segi materi? Itu tadi yang saya bacakan dalam Muqaddimah khutbah. Firman Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halal thayyibah. Konsumsilah apa yang ada di atas permukaan bumi, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama yaitu halal. Syarat yang kedua thayyiban, bersih. Halal dan bersih. Kalau begini berarti ada halal tapi tidak bersih. Karena menjadi syarat harus halal bersih. Dan inilah yang membawa berkah, dan dengan berkah itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Tetapi karena adanya asumsi tadi bahwa yang penting pokoknya kumpul, maka tanpa disadari terjadi perlombaan mengumpulkan harta. Banyak di antara kita mengumpulkan bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memperbanyak kelebihan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memperbanyak kelebihan. Sampai sering terjadi tidak mengenal lagi apakah halal atau haram. Yang penting kumpul. Dan Rasulullah telah mensinyalir hal ini. Dalam suatu hadisnya beliau mengatakan, ya tiada nasi zaman la yubayyin mar'u min aina akhar aminal halal aminal haram. Akan terjadi suatu zaman pada manusia di mana mereka tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari halal atau dari haram.
pikirannya. Yang penting kumpul sebanyak mungkin. Tidak ada yang panitia. Nah, dalam hal ini yang perlu menjadi pegangan kita ialah harta yang membahagiakan itu ialah harta yang berkah. Harta yang berkah. Dan berkah itu datangnya dari yang halal dan bersih. Bagaimana halal dan bersih? Ini halal. Tapi kapan nanti ini bersih? Apabila perolehannya melalui jalan yang benar. Andai kata ini saya ambil dengan cara mencuri, maka itu halal tapi tidak bersih. Orang masuk di supermarket, ambil kecap umpamanya, dimasukkan dalam kantong jaket atau jas, kena CCTV, di pintu dicekak, diperiksa, ketemu Anda mencuri. Tidak. Ini buktinya, saya ambil, tapi saya tidak curi. Mengapa kamu mengatakan tidak curi? Karena ada miliknya halal. Ada miliknya halal, jadi saya ambil. Itu sudah halal tapi belum tayyiban. Belum tayyiban. Kemudian semakin bertambah yang tadi ini, yang halal, yang perolehannya sudah tayyiban. Kapan mencapai suatu bilangan tertentu, maka ada kewajibannya, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Nanti lagi tayyiban kalau itu beres. Jadi bersih perolehannya, bersih dasarnya, bersih perolehannya, kemudian bersih dari kewajibannya. Barang tayyiban. Tapi apa kata Rasulullah tadi? Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana dia peroleh, yang penting hukum. Dan ini kita saksikan sekali. Kita saksikan sekali. Saudaraku, jangan hanya cari yang banyak, tapi carilah yang berkah. Kalau demikian, maka kita akan berpegang kepada hadis Rasulullah. Dia mengatakan, wala ayyakhudatu labam fihi khairu ayyadillah fihi ma haramallahu alaihi. Orang yang sudah punya prinsip sebagaimana yang saya katakan tadi, apa kata Rasulullah, bahwasanya ia
dia mengambil tanah, kemudian dia masukkan dalam kerongkongannya, dalam mulutnya, itu lebih baik baginya daripada dia memasukkan sesuatu yang Allah haramkan baginya. Ini hamba yang telah punya petokan, punya pegangan. Kata orang tua kita, mujadid makbarakamu lebih madai ya tunai mai gaya narik kode nak baraka. Walaupun sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Saya ulangi, ini kata orang tua kita berdasarkan dari petunjuk dari Al-Quran. Walaupun sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Dan berkah itu dari mana? Halal thayyibah. Halal thayyibah. Lalu Nabi memberikan gambaran lagi bagaimana sehingga seseorang itu memperoleh yang tidak halal, tidak thayyibah. Lalu beliau mengatakan, "Man istamala minkum ala amalin fakatamana khiyatan fama fawqahu kana kullu ya'ti bi yaumil qiyamah." Siapa yang kami berikan tugas dalam suatu pekerjaan, dalam suatu job, lalu dalam pekerjaan itu, dalam tugasnya itu dia mengambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum, apa kata Rasulullah, itu adalah tindakan korupsi yang ia harus bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Agama kita menghendaki keselamatan kita dunia akhirat. Jangan terpengaruh oleh nafsu dan setan. Banyak orang yang sibuk mengumpulkan sudah jauh lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Dia kumpul jamaah malam dan kata Quran. Tiba-tiba besok datang mau ditinggalkan juga. Itu belum lagi kalau ketangkap KPK sebelumnya. Dan apabila ini dia tidak keluarkan zakat yang pernah sedekah, kalau sudah dasarnya dari itu halaman, maka bertanggungjawab berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita, saudaraku, pegangi betul ayat ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u syaitan. Jangan ikuti jejak langkah setan, rayuan gombal setan. Kumpul. Manakala kamu jatuh, dia pula yang pertama menertawakan engkau. Setan. Innahu kana aduwwun mubina. Setan itu adalah musuh nyata bagimu. Mari kita mencari yang membahagiakan dalam hidup yang sebenarnya adalah yang berkah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Barakallahu li wal azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan as-salim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat. Alhamdulillahi muwaffiqil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha yahkumu bi amrihi wa la bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursi wa qala ta'ala wa lam taqailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الهدى من أشرة الكرام وعن سبع أصحاب النبي أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر لنا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى